بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Mirsa, bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih bisa menunaikan puasa Ramadan sampai dengan hari ke-18 ini. Semoga Allah senantiasa meridai seluruh amalan ibadah kita sampai dengan puasa di hari ini insyaAllah. Mirsa, dalam pertemuan yang lalu, kami telah berikan contoh kepada Anda tentang fungsi Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan. Kami hadirkan ayat-ayatnya, kami jelaskan turunan kosakata Al-Qurannya, dan kami tegaskan seperti Allah firmankan di Quran surah kedua ayat ke-185 itu, bahwa ketika Quran diturunkan, fungsinya adalah hudan linnas, pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Episode kali ini kita akan detilkan konsep pedoman ini dalam keterangan para ulama yang memberikan petunjuk kepada kita tentang detil aktualisasi nilai Al-Quran ini dalam praktek kehidupan. Mari kita ambil beberapa bagian untuk menjadi contoh aplikasi termudah dalam kehidupan kita. Kita ambil tema pendidikan misalnya. Saat ada di antara sekian kita menuntut ilmu, belajar di beberapa sekolah, bagaimana kemudian menurunkan ayat-ayat untuk kita pedomani dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh misal Quran surah ke-96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, Quran surah ke-9 ayat ke-122, Quran surah ke-58 ayat yang ke-11. Kita turunkan ini dalam keterangan Nabi SAW yang dihimpun nanti oleh para sahabat dan diriwayatkan oleh para ulama hadis. Kita ambil contoh pertama, bagaimana seorang pelajar ingin dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala cara belajarnya. Maka pesan Al-Qur'an, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka mulai membaca, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dulu saat ayat ini turun, Nabi diminta oleh Allah membaca Iqra melalui malaikat Jibril. Nabi katakan, ma'ana biqari. Saya kesulitan membaca. Saya nggak bisa baca. Tapi ketika ayatnya sempurna, baca karena Allah yang telah menciptakanmu. Menciptakan kamu saja begitu mudah, apalagi hanya membuat kamu untuk memahami bisa bacaan. Karena itu, ketika Anda mengalami kesulitan dalam belajar, maka semua niatkan karena Allah. Mintakan kepada Allah. Lalu berusaha untuk memahami setiap pelajaran yang Anda niatkan untuk bisa mendalaminya. Kata Quran, jangan sekedar belajar hanya untuk mendengarkan informasi. Hanya untuk menghimpun berbagai maklumat. Tapi jadikan setiap pelajaran Anda mesti paham Anda pada setiap objeknya. Tafaqquh fid din, liyatafaqahu fid din. Bagian ketiga, jangan sampai ada terjadi orang yang hanya sekedar pintar. Karena Quran tidak menginginkan itu. Jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa pintar. Tapi Quran inginkan di balik kepintaran Anda, iman Anda pun semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku, yang paling menarik dalam konsep ini, ternyata semua turunan konsep Al-Quran didetilkan lagi oleh Nabi, dihimpun oleh para sahabat, dan dikumpulkan oleh imam para ulama hadis untuk jadi satu kitab hadis. Menariknya, di antara ulama hadis yang paling hebat mengumpulkan konsep ini adalah Imam Al-Bukhari. Anda kenal Sahih Al-Bukhari, ternyata bukan sekedar turunan kitab-kitab hadis saja yang memuat bab-bab 97 pembahasan, tapi Imam Al-Bukhari telah mengurutkan semua urutan konsep Al-Quran dalam kitabnya. Buka kitab kedua, Kitabul Ilmi. Ada konsep tentang cara belajar yang bagus. Buka bagian pertama, Kitabul Iman. 57 hadis yang membimbing kita bagaimana cara menaikkan iman dan tidak turun-turun. Ada Kitabul Imarah, bab tentang pemerintahan. Ada Kitabul Usrah, bab tentang menata rumah tangga. Barangkali Anda para ibu sudah belasan puluhan tahun jadi ibu. Pertanyaan saya, dari sekian tahun, belasan puluhan tahun jadi ibu, sudahkah pernah Anda mengeluarkan konsep jadi ibu yang baik dalam Al-Quran? Duhai Anda yang pebisnis, kenapa Anda tidak mencoba menurunkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran dan turunannya dalam keterangan Nabi SAW? Qurannya ada, hadisnya ada, keterangannya ada, bahkan contohnya ada. Abdurrahman bin Auf, modalnya cuma pakaian dan badannya. Ketika menerapkan isi Al-Quran, diterjemahkan dengan petunjuk Nabi, maka jadi orang paling kaya di muka bumi pada saat itu. Ada Ali bin Abi Thalib yang jenius luar biasa setelah menerapkan isi Al-Quran. Ada Abdullah bin Mas'ud, hakim agung yang luar biasa, momentumnya didapatkan ketika menerapkan nilai-nilai Quran. Pertanyaannya, sampai dengan detik ini, Qurannya tidak berubah, hadisnya tidak berubah, kitabnya masih ada, tapi adakah keinginan yang kuat dari Anda untuk mempraktekkan semua nilai Quran dan hadis itu? Selamat mencoba, keluarkan ayat-ayatnya, ikuti petunjuknya. Kita butuh Utsman yang baru, kita butuh Umar yang baru, kita butuh Ali yang baru, kita butuh Abdullah bin Mas'ud yang baru. Barangkali
Di negeri kita khususnya, bukan kurang orang pintar, tapi kurang orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai Quran, sehingga pintarannya bisa mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kita khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.